Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dera Duyandriani, kelas 11A, absen 8. Di sini saya ingin melanjutkan materi histologi yang kemarin, yaitu infiltrasi atau impregnasi. Pengertiannya, infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Tujuannya untuk memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Sifat-sifat larutan impregnasi. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh lebih tinggi baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya seperti tulang, dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pita. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh lebih rendah akan lebih lembut, namun tidak mendukung untuk jaringan yang keras. Lebih sulit mendapatkan pemotongan yang tipis, namun lebih mudah membuat pita. Zat aditif larutan untuk impregnasi. Lilin parafin yang mengandung plasticizer atau additive resin lainnya tersedia secara komersial, memberikan pilihan yang sesuai untuk kebanyakan laboratorium. Zat aditif ini membuat parafin lebih mudah ditanamkan jaringan. Jumlah zat aditif akan mempengaruhi laju infiltrasi. Zat yang ditambah ke lilin parafin pada zaman dahulu diantaranya lilin lebah, karet, seresin, polimer, plastik, dan dietilenal glikol disitrat. Banyak dari zat aditif ini memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada lilin parafin. Akibatnya membuat jaringan menjadi lebih rapuh. Embedding atau blocking. Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah dipotong dengan mikrotom. Lilin parafin adalah media yang sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Tujuannya untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila didapatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu berapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Kedua, pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Yang ketiga, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Yang keempat, lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Lalu mikrotom dan sectioning. Pengertian mikrotomi, instrumen dasar proses pemotongan jaringan dalam mikrotom, mikrometer, dan menempelkan ke permukaan slide untuk dapat dievaluasi. Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Jenis-jenis mikrotom ada 5. Yang pertama, rotary mikrotom, yang kedua, rocking mikrotom, yang ketiga, base-like mikrotom, yang keempat, sliding mikrotom, yang kelima, freezing mikrotom. Lalu, rutin staining atau pewarnaan rutin. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen jaringan yang transparan setelah melalui pematangan jaringan. Tujuannya untuk memberikan overview umum dari struktur jaringan dapat digunakan sebagai alat diagnosis. Metode pewarnaan, metode regresif, metode progresif. Mounting dan labeling. Pengertian mounting
adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuannya untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat Anda melakukan pencitratan untuk mencegah sampel Anda mengering. Untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan Anda gunakan untuk mencegah pemulihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk penyimpanan jangka panjang. Labeling, kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Pembelahan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Pelabelan penting, bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan. Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.